selamat datang di podcast kami, Podcast Mager. Makin ngerti bersama kelompok 2. Saya Evelyn Claudia Ertani yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Topik kita kali ini sangat menarik, yaitu peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program bantuan sosial dengan landasan teori model kebutuhan dasar dari Gender Matter. Kami mengambil studi kasus di Kelurahan Liliba, Kota Kupang, karena di daerah ini banyak masyarakat menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan Raskin. Podcast ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita dari kelompok 2. Halo, nama saya Melati Sneina Jamudin, sebagai narasumber 1. Halo, nama saya Juwita Dwianti Jaka, saya sebagai narasumber 2. Halo, nama saya Matilda Kusdiani Kono, saya sebagai narasumber yang ketiga. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, bisa dijelaskan dulu secara singkat apa nih yang menjadi dasar teori dari penelitian ini? Ya baik, saya di sini akan menjelaskan apa yang menjadi dasar teori dari penelitian kami kali ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kebutuhan dasar dari Gender Matter, yang mana teori itu menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi pembangunan juga diukur dari sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat tersebut terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan dasar lainnya seperti rumah layak huni dan juga air bersih. Kemudian kami juga mengaitkan dengan teori dari Maslow dan Smith, yang mana mereka menyoroti kebutuhan manusia itu secara lebih luas. Di sini termasuk rasa aman, harga diri, dan juga partisipasi sosial. Menarik sekali. Kalau begitu, bagaimana peran pemerintah di Kelurahan Liliba dalam program bantuan sosial ini? Oke, baik. Akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah di Kelurahan Liliba dalam program bantuan sosial ini. Di mana ada peran pemerintah dalam 3 tahap besar. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana pemerintahan Kelurahan Liliba melakukan pendataan penerima bantuan melalui koordinasi dengan RT dan RW. Data itu kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Kupang. Yang kedua itu ada pelaksanaan, di mana bantuan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai, Raskin, BPJS gratis, dan perumahan layak huni. Di mana untuk kondisi darurat seperti bencana, penyaluran dilakukan langsung oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan kelurahan. Yang ketiga itu ada pengawasan, di mana pengawasan itu dilakukan oleh RT dan aparat kelurahan melalui observasi langsung dan dilaporkan kepada warga untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran. Baik. Nah, kalau dilihat dari lapangan, apa saja faktor yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan program bantuan sosial ini? Ya baik, untuk faktor pendukung itu kita dapat melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Karena ketika kita sudah melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, maka program tersebut itu dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk faktor penghambatnya itu lebih pada data penerimaan bantuan yang belum akurat. Misalnya itu ada warga yang mempunyai KTP itu di luar daerah atau malas mengurus administrasi seperti BPJS. Selain itu juga kadang masih ada warga yang merasa tidak adil karena belum terdata, padahal mereka layak menerima bantuan tersebut. Kalau begitu, apa dampak dari program bantuan sosial ini terhadap kesejahteraan masyarakat di Liliba? Ya, dampaknya itu terbagi atas 2 bagian, dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, biaya sekolah, dan kesehatan. Misalnya itu penerima PKH bisa memastikan anak-anak mereka itu tetap sekolah dan punya akses ke fasilitas kesehatan.
Dan untuk dampak negatifnya itu kadang muncul kecemburuan sosial antara warga yang mendapat dan tidak mendapat bantuan. Tetapi secara umum itu, bantuan sosial itu sangat membantu warga Liliba dalam mengurangi beban ekonomi mereka. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari kelompok lain saat diskusi di kelas kemarin. Langsung saja pertanyaan pertama. Baik, saya akan membaca pertanyaan dan juga langsung menjawab pertanyaan. Yang pertama ada teman Giska dari teman Evra dari kelompok 1 yang bertanya mengenai meskipun program bantuan sosial PKH dan juga BPN non tunai itu berupaya memenuhi kebutuhan dasar dari General Mailer yaitu pangan, papan, kesehatan dan juga pendidikan. Apakah keterbatasan dan sifat sementara dari bantuan tunai dan non tunai itu berpotensi menciptakan ketergantungan pada prinsip models alih-alih memberdayakan masyarakat agar mencapai kesejahteraan jangka panjang? Nah, baik, pertanyaan ini merujuk pada dilema penting dalam konteks perencanaan pembangunan, yaitu antara bantuan sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan juga tujuan dari bantuan tersebut dilihat dari jangka panjang. Nah, di sini dalam teori General Mailer sendiri dia menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat tercapai bila kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan juga kebutuhan dasar lainnya seperti rumah layak huni itu terpenuhi. Nah, PKH dan juga bantuan non tunai ini memang dirancang untuk mengatasi kesenjangan sosial dan membantu kelompok miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Tetapi dari perspektif perencanaan pembangunan, kebijakan ini penting karena berfungsi sebagai intervensi jangka pendek untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan memperkuat ketahanan sosial. Tapi jika kita tinjau lebih dalam lagi melalui prinsip NIS model, muncul pertanyaan kritis apakah bantuan ini bersifat sementara yang benar-benar mampu memberdayakan masyarakat atau justru menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah. Nah, ketika bantuan sosial tidak diikuti dengan strategi pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap lapangan kerja atau peningkatan kapasitas ekonomi lokal, maka penerima itu cenderung bergantung terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga bantuan-bantuan itu tidak mengalami perubahan struktur ekonomi atau sosial yang signifikan. Nah, dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan efek seperti dependency trap, yaitu di mana masyarakat miskin tetap berada di kondisi yang sama karena bantuan hanya menutupi gejala kemiskinan, bukan akar penyebab dari kemiskinan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua dari kelompok 3 dari teman Giska Benase. Bunyi pertanyaannya, bagaimana model kebutuhan dasar General Mailer itu dapat diintegrasi dengan teori Maslow untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan seperti PKH dan BPNT di Kelurahan Liliba, khususnya dalam mengatasi ketidakpastian antara kebutuhan fisiologis dasar seperti pangan dan papan dengan kebutuhan tingkat lebih tinggi seperti rasa aman dan juga partisipasi sosial di tengah-tengah tantangan ekonomi lokal. Nah, pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat integrasi antara model kebutuhan dasar dari General Mailer dan juga teori hierarki dari Abraham Maslow. Dalam kebutuhan dasar dari Abraham Maslow. Dalam konteks ini evaluasi antara efektivitas program sosial khususnya PKH dan juga BPNT di Kelurahan Liliba. Nah, kita lihat dalam perencanaan pembangunan, kedua teori ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan psikologis. Menurut General Mailer sendiri, pembangunan itu harus dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat, dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan untuk berkembang. Di sisi lain, Maslow juga berpendapat bahwa manusia memiliki tingkat kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis atau dasar, rasa aman, sosial, dan juga rasa memiliki.
hingga aktualisasi diri. Dengan mengintegrasikan keduanya, perencanaan pembangunan itu dapat melihat bahwa bantuan sosial seperti PKH dan juga BPNT tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, melainkan harus menciptakan rangkaian intervensi berkelanjutan yang memungkinkan penerima untuk naik ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, jika dilihat pada Kelurahan Liliba sendiri yang mungkin masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan lapangan kerja, fluktualisasi harga bahan pokok, dan juga ketimpangan akses layanan publik, integrasi kedua teori ini menjadi sangat relevan. Bantuan sosial memang dapat mengatasi ketidakpastian kebutuhan dasar seperti pangan dan juga papan, tetapi jika diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan itu, maka masyarakat cenderung terjebak pada pemenuhan kebutuhan dasar tanpa mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 4. Mungkin sudah 1, 3. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Maria Sariani Ngada dari kelompok keempat. Bunyi pertanyaannya itu, bagaimana mekanisme perencanaan program bantuan sosial di Kelurahan Liliba untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi mekanisme perencanaan program bantuan sosial di Kelurahan itu, dalam pelaksanaannya itu program bantuan sosial di Kelurahan Liliba direncanakan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan kelurahan tidak membuat program sendiri, tetapi menjalankan program dari pemerintah kota dan pusat seperti program Keluarga Harapan, bantuan non tunai seperti BPNT atau Raskin, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, BPJS gratis, serta bantuan layak huni dan air bersih. Dalam proses perencanaan ini dimulai dari pendataan calon penerima bantuan oleh RT atau RW. Data ini kemudian diserahkan kepada kelurahan, lalu kelurahan serahkan kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk diverifikasi. Setelah disetujui, barulah bantuan itu disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan juga berperan dalam pemberian sosialisasi, memastikan penyaluran tepat sasaran dan memantau warga penerima bantuan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari teman Astriani dari kelompok 5. Bunyi pertanyaannya, bagaimana pemerintah mengatasi potensi kecemburuan sosial yang timbul akibat adanya masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak terverifikasi sebagai penerima, dan langkah apa yang diambil untuk memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan tersebut? Nah, dalam konteks penyaluran bantuan sosial, pemerintah seperti PKH dan juga BNT atau bantuan pangan non tunai itu dalam berbagai bentuk. Nah, dalam praktik di lapangan atau di Kelurahan Liliba sendiri sering muncul kecemburuan sosial ketika sebagian masyarakat merasa layak menerima bantuan, tetapi tidak terverifikasi atau tidak tercantum namanya di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan terhadap sistem distribusi, terhadap persepsi dan juga kepercayaan publik terhadap sistem distribusi bantuan, yang mana bila tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan masalah atau konflik sosial dan menurunkan legitimasi kebijakan pemerintahan di tingkat lokal. Nah, untuk mengatasi potensi kecemburuan sosial itu, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. Nah, salah satu langkah adalah pemerintah harus memastikan bahwa proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan itu dilakukan secara transparan, berbasis data sosial, dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, hal ini sejalan dengan prinsip good governance, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan juga keadilan sosial. Sehingga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu bersama aparat kelurahan dan juga aparat desa dapat melakukan musyawarah desa atau forum konsultasi publik agar masyarakat itu
turut serta dalam proses validasi data dan penerima bantuan, sehingga keputusan yang diambil itu dapat benar-benar dianggap lebih adil dan juga dapat diterima secara bersama. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Loba, kelompok 6. Yang mana pertanyaannya itu, apakah koordinasi antar lembaga pemerintah kota, kelurahan, RT atau RW itu cukup efektif dalam pelaksanaan program Bansos? Jadi koordinasi antar lembaga pemerintah seperti kota, kelurahan, dan RT atau RW itu sangat penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial atau Bansos untuk memastikan bahwa bantuan tersebut itu tepat sasaran dan efektif. Yang berikut itu ada komunikasi. Pentingnya untuk memiliki saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah kota, kelurahan, dan RT atau RW. Misalnya itu penggunaan grup WhatsApp atau platform digital lainnya yang dapat mempercepat pertukaran informasi. Yang berikut itu ada data dan informasi. Jadi penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial itu sangat diperlukan. Jadi data ini harus diperbarui secara berkala agar selalu akurat. Yang berikut itu pengawasan dan evaluasi. Jadi membentuk tim pengawasan yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga dapat membantu memastikan apa bantuan itu disalurkan dengan tepat. Yang berikut itu keterlibatan masyarakat. Jadi dialog dengan masyarakat itu sangat diperlukan untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan mereka terkait Bansos. Jadi melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan sosial itu, misalnya melibatkan tokoh masyarakat atau organisasi lokal yang dapat memastikan transparansi dan keadilan. Yang terakhir itu ada tantangan yang dihadapi. Jadi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi itu termasuk birokrasi yang rumit yang dapat menghambat penyaluran bantuan. Selain itu juga stigma sosial bisa membuat beberapa masyarakat itu enggan menerima bantuan. Jadi kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang program Bansos itu juga perlu ditingkatkan agar penerima bantuan sosial itu tepat pada sasaran. Pertanyaan berikut itu dari Elia Rivaldi Langkapu, kelompok 7. Bunyi pertanyaannya itu, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa program bantuan sosial di Kelurahan Liliba itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan tidak salah sasaran? Jadi untuk memastikan bahwa program bantuan sosial di Kelurahan Liliba itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan tidak salah sasaran, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategi seperti pengumpulan data yang akurat. Jadi pemerintah perlu mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan melakukan survei atau pendataan lapangan untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan. Yang berikut itu kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Jadi melibatkan tokoh masyarakat seperti RT dan RW dalam proses identifikasi penerima bantuan. Jadi mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat setempat dan membantu memastikan bahwa bantuan yang disalurkan kepada mereka itu yang benar-benar membutuhkan. Yang berikut itu mekanisme pengaduan. Jadi menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat. Jika ada penerima bantuan yang dianggap tidak layak, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut untuk ditindaklanjuti. Yang berikut itu responsif terhadap pemasukan. Jadi pemerintah harus responsif terhadap pemasukan dan kritik dari masyarakat untuk menerima umpan balik yang akan membantu pemerintah untuk memperbaiki proses program dan memastikan bahwa bantuan itu benar-benar efektif. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat berupaya memastikan bahwa program bantuan sosial di Kelurahan Liliba itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga mensejahterakan masyarakat sesuai dengan prinsip dasar kebutuhan dari Daniel Mayer. Pertanyaan yang berikut itu dari Franciscus Rivaldi Jadu, kelompok 8. Yang mana pertanyaannya itu, bagaimana pemerintah dapat mengatasi masalah warga yang memiliki KTP di luar kota Kupang tetapi tinggal di Kelurahan Liliba. Jadi untuk mengatasi masalah warga yang memiliki KTP di luar kota Kupang tetapi tinggal di Kelurahan Liliba, itu pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategi seperti verifikasi status kependudukan. Jadi pemerintah itu perlu melakukan verifikasi terhadap status kependudukan warga yang tinggal di Kelurahan Liliba. Jadi ini dapat dilakukan dengan cara mendata ulang penduduk dan memeriksa keabsahan dokumen identitas mereka. Yang berikut itu pendataan dan pemantauan.
Jadi melakukan pendataan terhadap warga yang memiliki KTP di luar kota Kupang, pemantauan itu harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi mereka serta memastikan mereka tidak menerima bantuan ganda. Yang berikut itu kerjasama dengan Dinas Kependudukan. Jadi berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memudahkan proses pemindahan status kependudukan bagi warga yang benar-benar menetap di Kelurahan Liliba. Jadi proses ini harus dipermudah agar tidak memakan waktu yang lebih lama. Yang berikut itu sosialisasi dan edukasi. Jadi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP sesuai dengan domisili mereka. Jadi edukasi mengenai prosedur pemindahan KTP juga perlu dilakukan agar warga memahami langkah-langkah yang harus diambil. Yang berikut itu evaluasi dan umpan balik. Jadi mereka melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang diterapkan, mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan ke depan. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengelola masalah warga yang memiliki KTP di luar kota Kupang, sehingga program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan membantu mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Liliba. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Relia Krain dari kelompok 9. Bunyi pertanyaannya itu bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Liliba mempengaruhi efektivitas program tersebut, dan apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi faktor yang pertama itu faktor pendukungnya, adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah kota, kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW. Yang kedua itu ada koordinasi yang jelas dan terarah sehingga program dapat dijalankan dengan lebih teratur. Yang berikutnya itu ada keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat yang membantu memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat. Yang berikutnya itu ada faktor penghambat, masalah pendataan, seperti ada warga yang tinggal di Liliba tetapi KTP-nya masih di luar daerah atau data keluarga yang belum lengkap. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi, misalnya tidak mengurus BPJS atau KIS gratis. Yang ketiga itu ada kecemburuan sosial, karena ada warga yang merasa lebih layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerimaan. Yang ketiga itu ada strategis untuk mengatasi hambatan. Yang pertama itu ada pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. Yang berikutnya ada masyarakat perlu didorong lebih aktif dalam mengurus administrasi agar tidak terlewat dalam pendataan bantuan. Yang berikutnya itu ada perlu dilakukan sosialisasi dan evaluasi rutin supaya bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari teman Fuldensia dari kelompok 10. Bunyi pertanyaannya itu sejauh mana program bantuan sosial PKH dan juga Raskin itu dijalankan pemerintah Kelurahan Liliba mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui teori Gender Middle. Kita tahu semua bahwa teori dari Gender Middle tadi sudah dijelaskan di awal itu menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, dalam perencanaan pembangunan sendiri, program seperti PKH dan juga Raskin merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial serta menjamin terpenuhnya kebutuhan minimal pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Di sini program PKH itu berperan penting dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pendidikan dan juga layanan kesehatan keluarga. Sedangkan Raskin itu beras untuk rakyat miskin. Itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Nah, di sini melalui dua program ini pemerintah Kelurahan Liliba sendiri itu berupaya untuk memberikan jaminan dasar agar masyarakat itu tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat keterbatasan ekonomi. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran Myrdal yang mana bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat itu tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu menjamin kebutuhan dasar
dasar dari manusia itu terpenuhi secara layak. Namun dalam implementasi di lapangan sendiri, pemenuhan kebutuhan dasar itu belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara merata. Nah, tantangan seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan distribusi, dan juga nilai bantuan yang terbatas masih menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan, pemerintah di Kelurahan Leliba sendiri perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbarui data sosial secara berkala, dan mengintegrasikan program bantuan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga bantuan sosial itu tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat secara jangka panjang dan juga berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman PP Gemogia Ratsinati dari kelompok 11. Bunyi pertanyaannya itu, bagaimana peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui program bantuan sosial di Kelurahan Leliba berdasarkan teori model kebutuhan dasar. Jadi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Leliba Kota Kupang terlihat melalui pelaksanaan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, Raksin, BPJS gratis, dan bantuan perumahan, di mana pemerintah berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program agar tetap tepat sasaran melalui pendekatan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Program-program tersebut membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya bantuan pangan meringankan beban konsumsi, KIS memperluas akses kesehatan, dan PKH mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah. Dengan demikian, pemerintah berperan strategi sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, agar berkelanjutan, bantuan sosial perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat lebih mandiri lagi. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Oke, baik teman-teman, dari pembahasan hari ini bisa kita simpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, pemerintah berperan besar dalam mensejahterakan masyarakat lewat program bantuan sosial. Kedua, program tersebut sudah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, namun ke depan perlu penekanan pada pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung terus pada bantuan. Secara teori, pembahasan ini sejalan dengan model kebutuhan dasar dari Janar Maedal dan sangat relevan dengan konteks mata kuliah perencanaan pembangunan karena berbicara langsung tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Tetap semangat belajar dan peduli terhadap pembangunan sosial di sekitar kita. Bye. Audio Jungle.